CSL manipulasi akrilik, kita akan membuat suatu plat akrilik dari heat cure. Nah, yang alat bahan yang dibutuhkan adalah pertama wax merah, lalu ada lampu spiritus, ada cucing, ini namanya cucing untuk menaruh akrilik, lalu ini ada gelas ukur untuk menakar bubuk monomer dari akrilik, dari cairannya. Ini ada timbangan portable ataupun apapun jenis timbangannya untuk menakar bubuk polimer. Lalu di sini ada vaselin cair untuk sperasi. Di sini ada monomer cair akrilik sesuai dengan ISO 1567 yang tipe tas 1 untuk dentistry, dan ini bubuknya. Oke. Di sini ada CMS untuk sperator dari akrilik biar tidak nempel, lalu ada plastik celofan. Nah, untuk kupet, jadi ada dua jenis kupet. Yang pertama yang tidak memakai baut. Ini kupet yang tidak memakai baut, dan ini kupet yang memakai baut. Jadi ada bautnya di sini. Fungsi dari dua kupet ini sama. Yang penting kalian harus mencari kupetnya itu metal to metal contact. Jadi harus rapat. Perbedaannya, kalau yang tidak memakai baut, ketika nanti pada saat polimerisasi atau ketika pada perebusan, dia harus memakai ini fresh kupet. Nanti di sini. Jadi nanti ditekan dan dia akan ngepres. Makanya pilihnya harus metal to metal contact. Kalau kalian punya kupet yang dengan baut, nggak masalah. Dia akan terpres oleh baut. Jadi nanti ada bautnya di sini, kita masukin, kita kencengin dengan baut nomor 8, nanti dia akan ngepres gitu, ya. Jadi bebas kalian mau pakai kupet yang tanpa baut atau yang dengan berbaut. Yang penting metal to metal contact. Fungsinya apa? Biar saat polimerisasi tidak terjadi bubble atau porus. Oke. Nah, nanti kalian akan membuat plat seperti ini. Oke. Ya, pertama ukurannya kalian ada wax merah. Kalian buat dulu polanya, wax up dulu pola ini sesuai dengan pola yang kita akan buat. Hati-hati untuk menyalakan lampu spiritus ya. Nah, ukurannya jadi kalian siapkan penggaris. Jadi kita buat panjangnya 65 mili, lebarnya 1 mili, ketebalannya 3 mili. Cukup. Berarti hanya satu lipatan saja. Kita buat. Rapikan. Kalian buat plat ini sebanyak 2. Jadi kita memiliki 2 pola lilin yang akan menjadi plat. Setelah itu ini ada contohnya dengan kupet tanpa baut. Jadi ada ini di bawahnya. Oke, masukkan. Nah, ini kupet bawah, ini kupet atas. Nanti akan tutup seperti ini. Nanti kalian hasilnya akan seperti ini, ya. Setelah ditanam, ini ada kupet bawahnya yang telah ditanam oleh lilin. Ini kupet atasnya. Oke. Sebelum kita menanam kupet, untuk kupetnya kita kasih vaselin. Dia ada yang vaselinnya ada yang bentuk gel atau cair, kita pakai vaselin cair. Jadi ulas seluruh bagian dalamnya. Fungsinya apa? Agar nanti gips tidak menempel pada kupet, sehingga kalian mudah membukanya.
Luaskan secara merata dan tipis ya. Oke. Lalu ini ada gips. Lalu kita tuangkan, kita buat konsistensinya harus creamy ya, tidak cair atau tidak padat. Kenapa? Kalau kalian membuatnya cair, nanti ketika kalian akan memendam plat wax up, nanti dia tenggelam. Jadi usahakan si lilinnya ini berada di atas permukaan seperti ini. Kalau terlalu seperti ini ya, kalau terlalu padat, nanti pertama cepat setting, cepat keras, dan kalian susah memanage-nya posisinya. Oke, kita buat bentuk creamy. Tolong mas berarti aduk gitu ya. Oke. Lalu kita tuangkan pada pipet bawah. Oke, pipet bawah kita tuangkan. Lalu kalian ketuk-ketukan, jadi biar permukaannya rata. Usahakan ini pinggiran metal ini harus bebas dari gips. Jadi biar metal to metal contact. Jadi untuk mencegah saat polimerisasi udara masuk. Sudah, lalu di plastik kita tanam. Kasih jarak, kita tanam. Oke. Ditunggu sampai dia setting. Nanti setelah keras atau setting, nanti akan kalian dapatkan seperti ini. Ya, tertanam dia di dalam gips tersebut. Ketika dia akan setting, mulai setting, dia akan terasa hangat. Nah, kalian harus bersihkan dengan memakai hampas. Tujuan apa? Biar mudah dibersihkan pakai air. Usahakan yang logam ini jangan bebas dari gips ya. Oke. Oke. Nah, ini nanti kalian akan menjadi seperti ini hasilnya. Oke. Kalian harus nunggu sampai setting benar-benar setting komplit, yaitu dia akan, kalau kalian pegang, dia akan panas karena ada reaksi dari si gipsumnya tersebut, eksotermis. Dia akan memanas sampai dia dingin kembali. Jadi dari dingin ke panas ke dingin lagi. Nah, itu sudah melewati tahap pengerasan. Kalau kalian pada saat setting atau belum sempurna keras, ketika kalian akan tuang gips atas lalu kalian press, nanti yang kuvet bawahnya akan pecah, gipsum bawahnya akan pecah. Oke, karena belum keras sempurna. Oke, ini sudah keras sempurna ya, udah melewati tahap setting. Lalu kita pasangkan kuvet atas seperti ini ya, tuh. Oke, lalu kita posisikan ininya pas. Oke, ini kita pakai kuvet tanpa baut, berarti kita pakai press ini. Oke, atau kalian boleh menggunakan pakai kuvet yang ada bautnya, nggak masalah. Nanti pada saat di press kan bisa menggunakan, nah itu ada press tanam, jadi kita bisa pakai press itu untuk membantu gitu ya. Lalu nanti kita baut ininya. Oke, karena saya pakai ini, saya pakai yang press kuvet ini. Oke, udah. Jangan lupa sebelum kalian nanam itu harus memakai separator atau vaselin. Kita vaselinkan semuanya. Tujuannya apa? Agar ketika kalian buka mudah dikeluarkan. Oke, pakai vaselin. Oke, sudah. Lalu kita tanamkan, kita posisikan. Oke, rapat. Udah. Kita buat adonan gips lagi. Yang atas ini agak banyak, jadi kalau buatnya jangan tanggung-tanggung ya. Creamy ya. Rata dia. Oke, ya. Oke. Lalu kita tuangkan ke dalam kuvet ini, kuvet atas. Ya. Oke, ini kuvet bawah. Kita tanam kuvet atas.
terisi. Jangan lupa diketukan biar dia menyebar. Ada kelebihan gips yang biarkan aja. Oke, biarkan gips keluar. Udah penuh, udah pasti penuh. Udah kita tutupkan. Nah ini tasnya. Tutup bagian atas kupet. Lalu kita press. Jadi kalian bisa menggunakan press portable ini, press tangan atau press yang besar tadi, sama saja. Ya. Press. Nanti ada gips yang keluar. Oke, stop. Nanti kalian bisa bersihkan ini ya, gipsnya yang keluar ya. Kita setelah menyelesaikan tahap dari pola lilin, menanam kupet bawah, sekarang menanam kupet atas. Sebelum ke arah selanjutnya yaitu membuang lilin. Sebelum diisi akrilik, jadi lilinnya tuh polanya harus dibuang. Nah ini tunggu sampai benar-benar setting, benar-benar keras, baru kalian bisa buang lilin. Kalian dalam suatu panci kalian rebus di air yang mendidih. Jadi kalian cetakkan dulu air mendidih. Setelah mendidih, ini satu kupet ini kalian rebus. Nah nanti lilin yang di dalam dia akan melunak. Nah kalian melunak, ketika kalian rebus sekitar berapa, 10 menit, 5 menitan di air mendidih. Nanti sudah melunak, kalian angkat, baru kalian buka. Jadi setelah kalian rebus dengan air panas sekitar kurang lebih 5 menit, lalu kalian buka kupetnya, nanti lilinnya akan menghilang. Jadi akan seperti ini. Nah, di sini ada moldnya ya yang kebentuk, ada mold yang kebentuk untuk tempat si akrilik tersebut. Jadi lilinnya dibuang, hilang. Nah gipsnya tadi mau ngebentuk nih moldnya. Nah makanya tadi saya bilang gipsnya harus creamy, harus bentuk pasta. Jadi dia biar ngebentuk moldnya bagus dia. Ya. Nah ini tadi lilinnya digantikan oleh akrilik. Oke. Nah ini kita akrilik pakai yang sesuai dengan ISO 1567, di mana perbandingannya sesuai pabrik itu 1:2, di mana 1:2 cairannya 1, ininya 2. Jadi kalau misalnya ini 1 mili, ini ada 2 gram. 1:2. Oke, kita sesuaikan. Nah ini sebelum kita kasih akrilik, kita harus mengolesnya dengan namanya CMS, cold mode sealant. Jadi untuk separator antara gips dengan akrilik, bukan vaselin lagi ya. Jadi kalau kupet atas bawah dan semuanya pakai vaselin, cuman sekarang kita pakai CMS. Kita buka CMS-nya, kuat. Nah jadi ini semuanya kasih dengan CMS. Jangan lupa pojok-pojokannya. Kalau misalnya ada undercut itu kayak gips yang rempil atau gips yang tidak bagus atau tidak fit, kalian bisa bersihkan dengan Lekton. Dibersihkan dengan Lekton. Jadi benar-benar tidak ada undercut. Jadi kalian tinggal crop aja. Kalau gips yang rapuh, kalau misalnya ada gips yang rapuh, kalian crop aja, undercutnya dihilangkan. Oke. Semuanya kita kasih CMS. Yang atas juga ini, jangan lupa. Tunggu sampai mengering kira-kira 5 menitan. Nah, jadi kita butuh sesuai dengan pabriknya itu ada 1:2, di mana monomer banding dengan polimer 1:2. Jadi kalau misalnya monomer atau liquidnya 1 mili, polimernya bubuknya
2 gram. Kita diprediksi ini pakai 12 gram ya. Berarti kalau misalnya bubuknya 12 gram, cairannya atau monomernya 6 mili. Oke. Kita timbang, jangan lupa timbang dulu cucingnya. Cucingnya harus ditimbang dulu. Jadi kita sekarang di sini kita menggunakan timbangan biasa ya, timbangan bukan timbangan analitik. Bagusnya menggunakan timbang analitik di mana kedap udara kita memakai timbangan biasa. Jadi kita ukur dulu ini cucingnya berapa, misalnya kalian menemukan 33 gram, ya udah ini tinggal ditambah bubuknya, kan tadi 12 gram, jadi harus 33 tambah 12 45 gram. Oke, jadi kita buat, ini kita udah ya 45 gram lebih dikit. Oke, udah pas 45 gram, dimana bubuk polimer plus cucingnya. Jangan lupa cucingnya harus dihitung juga. Tadi saya timbang cucingnya 33 gram, kita tambahkan bubuknya 12 gram, jadi 45 gram. Monomer ya kita ukur pakai gelas ukur sebanyak 6 mili. Oke, sebanyak 6 mili. Oke, kita tuang. Kita aduk. Nah gini, kita tunggu sampai tahap dopstek. Kita tutup. Tahap dopstek itu dimana si akriliknya kita bisa ambil. Kalau ini tahap pertama, saya ini belum, masih cair. Kita tunggu. Jadi kita tunggu sampai tahap dopstek. Jadi akrilik itu ada 4 tahap: sandy, sticky, dubstep sama rubber. Nah, kita pakai tahap dubstepnya itu. Dubstep itu dimana akrilik itu bisa diambil. Kalau masih ini kita lihat, tadi pertama itu sandy. Jadi pas kalian tuang polimernya dan monomer disatukan, dia akan kayak seperti pasir berair gitu. Itu masih tahap sandy. Lalu akan tahap sticky. Nah tuh, masih menempel di instrumen. Ya, ini belum kalian sempatkan ke mode ini nih, mode. Jadi moldable-nya itu pada tahap dubstep, ini masih tahap sticky. Nah, oke, jadi jangan dulu ditaruh. Ini biarkan lagi, tutup lagi 2 menitan lagi sampai dia benar-benar kalian bisa ambil dengan sempurna tanpa menempel di tangan atau di instrumen atau tahap dubstep. Nah, pada tahap itu baru kalian taruh di mode ini, moldable ini, mode pada pipet ini. Oke, lalu, nah ini udah tahap dubstep ya, bisa dibentuk. Kita ambil. Oke. Nah, tahap dubstep tuh, dia bisa kita kenyal-kenyal tuh. Oke, lalu kita taruh di mode ini. Taruhnya di pipet bawah ya. Ini udah rata, taruh di pipet bawah. Ini ada kertas selofan, taruh. Nah ini pasangannya. Oke, jangan lupa tutup. Nah, oke, Mas Mori bantu. Lalu kita press. Nanti tunggu dulu sampai dia ngepres. Oke, nanti tuh ketika dipres akriliknya akan spreading, akan keluar. Nah itu kita akan bersihkan. Yuk, kita buka. Oke, kita lihat. Oh pas ternyata. Nah nih, setelah dipres, ini ada sirip-siripnya bisa kalian bersihkan. Sirip-sirip akrilik. Jadi kalian nanti ketika selesai menjadi akrilik, kalian nggak kerja keras. Oke. Nah, lalu presan terakhir tidak usah memakai selofan ya. Itu hanya pesan yang pertama.
tes pertama bisa pakai selofan, tes yang kedua bisa, nanti yang terakhir, yang ketiga boleh tidak memakai kertas selofan. Terakhir ya, tidak memakai ini. Boleh kalian ngepres sebanyak 3 kali atau 2 kali, tergantung kebutuhan. Ke saya ngepresnya hanya 2 kali. Jadi tidak memakai selofan lagi. Ini, oke. Ini presan terakhir. Lagi. Kita buka. Nah, nanti dipasang baut di sininya, baut di sininya. Atau kalian menggunakan pres ini juga boleh. Sama aja baut atau ini, yang penting metal to metal contact. Kalau ini jadi, nah kalian bisa rebus, airnya dingin, kalian masukkan kupet, lalu kalian nyalakan apinya, tunggu sampai 45 menit. Setelah 45 menit selesai atau tahap 45 menit setelah selesai, jangan kalian langsung angkat kupetnya, diamkan sampai suhu ruangan baru kalian bisa angkat untuk menghindari terjadinya shrinkage akrilik atau pelebaran atau perbedaan suhu antara suhu panas di dalam panci ke suhu ruangan. Baru kalian angkat, baru kalian bisa buka.